Dalam jualan online, sebenarnya nggak jualan online doang, di bisnis lainnya juga gitu sih. Ada 2 aktivitas utama. Pertama adalah penciptaan produk, terus yang kedua adalah memastikan orang make produk yang udah kita bikin tadi, biasa disebut distribusi. Segala divisi atau departemen yang sering kita temuin di perusahaan-perusahaan seperti finance, accounting, maintenance, purchasing, logistik, quality control, PPIC, dan ya lu bisa sebut banyak lainnya, itu semua dibuat berdasarkan kebutuhan untuk mensupport 2 aktivitas kunci tersebut, produksi dan distribusi. Ini gue ulang-ulang biar pada ngeh gitu ya. Jadi setelah tahu bahwa hanya 2 hal aktivitas kunci yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis, lu jadi nggak perlu pusing lagi dengan banyaknya jenis divisi dan departemen di tempat kerjaan lo. Atau mungkin di perusahaan yang mau lo bikin. Amin. Apalagi perusahaan manufacturing tuh, itu banyak banget departemennya. Ada 3 alasan kenapa gue pengen tekanin banget poin ini. Mungkin karena gue juga tahu yang nontonin channel gue ini orang-orang yang baru mau mulai bisnis, atau karena juga gue tahu yang nontonin channel ini adalah orang-orang yang saat ini masih karyawan dan pengen mulai bisnis, atau orang yang ada 3 alasan kenapa pemahaman mendalam terhadap duo aktivitas produksi dan distribusi ini gue tekanin banget. Pertama, mari kita kembali lagi ke definisi bisnis itu sendiri. Menurut KBBI, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang atau organisasi yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Oke, biar jelas, gua jabarin subjek, predikat, objek, dan keterangannya. SPOK tuh. Subjek, orang atau organisasi. Predikat, menciptakan. Objek, value. Predikat plus objek menciptakan value. Bisa barang, bisa jasa. Disebut juga proses ini adalah produksi. Keterangan, pemenuhan kebutuhan masyarakat atau customer. Jadi agar bisa dinikmati, produk yang udah dibikin tadi harus bisa didistribusikan. Distribusi. Keterangan kedua, agar memperoleh keuntungan. Jadi endingnya adalah untung. Untung biasa juga disebut dengan istilah net profit, artinya pendapatan lebih besar dibanding pengeluaran. Kalau pendapatan lebih kecil dari pengeluaran, artinya loss. Ini sangat jauh gue perjelas, kadang banyak yang sering lupa gitu, kalau bisnis itu cari untung gitu. Jadi kalau ada yang bilang bahwa berbisnis itu, gue mah bisnis nggak nyari untung, ya aneh, nggak sesuai sama definisinya gitu. Atau ada yang bilang berbisnis itu harus bisa membawa berkah bagi yang lain, ya itu juga benar. Tapi untung dulu, profit dulu, baru lu bisa bikin berkah gitu. Kalau nggak untung ya gimana bikin berkahnya gitu. Lanjut. Terus poin kedua, kenapa pemahaman mendalam terhadap produk dan distribusi ini sengaja gue ulang-ulang ya, produk dan distribusi ya. Kenapa pemahaman mendalam terhadap produk dan distribusi itu gue tekanin banget. Yang kedua, biar lu fokus. Memahami bahwa ada produksi dan distribusi sebagai 2 aktivitas kunci yang paling penting dalam bisnis, membuat kita memiliki clarity atau kejelasan dalam bertindak. Membuat kita lebih efektif dalam menyelesaikan masalah yang muncul selama operasional bisnis dan membuat kita lebih cepat dalam mengambil keputusan. Efektif dan membuat keputusan cepat jelas sangat penting dalam bisnis. Sebagai orang yang masih baru di dunia bisnis, termasuk gua, lu, dan kita semua, pasti cenderung belajar dari banyak orang, banyak mentor, dan banyak coach. Baik itu offline ataupun online. Semangatnya lagi menggebu-gebu banget nih. Ikut kelas dan seminar sana-sini, membaca banyak buku, banyak teori, nontonin YouTube, nontonin Netflix, bukan, membaca banyak buku, banyak teori, nontonin YouTube, termasuk YouTube gua ini gitu. Mencoba mencari pencerahan gitu. Intinya kayak lagi pengen banyak belajar gitu dari banyak tempat gitu. Padahal satu hal yang pasti adalah orang akan berbicara dan menyampaikan apa saja yang menurut mereka benar sesuai dengan pemahaman dan pengalaman mereka. Artinya, kalau lu sebagai orang yang sedang belajar gagal mensintesakan apa bahasanya ya? Artinya kalau lu gagal mengambil intisari yang diperlukan dari banyaknya info yang masuk, malah bagi lu yang lagi baru belajar itu bisa bikin efek buruk malah ke bisnis lu gitu. Apalagi kalau lu bisnis lu baru mulai gitu. Contoh nih, ketika lu ikut seminar, ada yang ngomongin yang penting itu traffic. Ada juga yang ngomongin yang penting lu cari funding banyak-banyak, cash flow itu penting biar bisnis lu bisa growth, ekspansi gitu. Ngapain lu bisnis ecek-ecek gitu.
Atau ada juga yang ngomong kemasan lu atau kemasan produk lu harus unik gitu. Jadi produknya biasa-biasa aja, cuma kemasannya tuh harus bombastis gitu. Ada juga yang nggak bolehin lu jual produk impor gitu. Ada juga yang bilang legal itu harus rapi dari awal. Ada juga yang bilang nggak branding, nggak bisnis gitu. Ada yang bilang macam-macam lah. Pokoknya banyak lah jurus-jurusnya atau alirannya gitu. Jadi balik lagi kayak semacam buah si malakama gitu. Makin banyak lu datang seminar, malah lu makin jadi bingung gitu. Kelamaan bingung jadinya lu nggak action. Ya santai, gue juga kayak gitu juga kok gitu. Jadi balik lagi gitu, intinya bisnis itu hanya ada dua, ini gue ulang-ulang nih ya, produksi dan distribusi. Bahkan katanya nih ya, kita tuh bisa banyak belajar bisnis dari bandar narkoba gitu. Mereka tuh menjalankan bisnis tuh dengan sederhana dan fokus kembali kepada fundamental bisnis itu sendiri. Produksi barang-barang berkualitas, produk yang bikin customer gampang buat repeat gitu kan. Terus pikirin distribusinya, cara agar konsumen bisa konsumsi produk mereka gitu. Mau itu bisa diselundupin dalam TV atau sogok sana sini, bentuk tim dan agent, negosiasi dengan penguasa daerah atau kolaborasi dengan sesama bandar. Ya itu semua hanya aktivitas-aktivitas strategis yang diturunkan dari aktivitas kunci tadi gitu. Bikin produk bagus dan pastiin produknya nyampe ke customer. Pastiin customer happy makanya gitu. Oke, yang ketiga, gue ulang lagi nih. Kenapa pemahaman mendalam terhadap produk dan distribusi itu gue tekanin banget, itu biar lu yang mau mulai bisnis itu kritis dan nggak gampang dibodohin. Oke, menurut gue dari orang-orang yang sharing tentang bisnis, itu hanya cuma ada dua tipe. Pertama, memang dia itu pengen sharing bisnis karena emang pengen sharing, pengen ngebantu aja gitu. Terus ada juga yang sharing bisnis karena pengen rekrut reseller, bukan bukan. Karena ada juga dan ada juga, cenderung ke banyak sih mereka yang sharing bisnis buat morotin anak-anak baru gitu kan, yang lagi semangat-semangatnya mulai bisnis. Para newbie ini yang masih lapar ilmu gitu. Kan kasihan ya kalau newbie-nya harus ngutang dulu gitu buat ikutan kelas gitu loh. Terus gue termasuk yang mana dong? Kan gue sharing-sharing bisnis juga. Santai, bentar lagi gue bikin kelas kayak. Enggak. Enggak buka kelas, enggak buka kelas gue. Jual merchandise iya tapi. Enggak, sebenarnya gue enggak ada masalah dengan yang buka kelas, enggak ada masalah gue. Banyak kok kelas-kelas yang membantu, banyak juga kelas-kelas yang berkualitas gitu. Tapi yang abal-abal tuh lebih banyak lagi gitu loh. Entah kenapa sepanjang pengalaman gue gitu, untuk awal-awal mulai bisnis, kayaknya nih ya, menurut gua tuh nggak ada sih kelas-kelas yang sebenarnya tuh worth it gitu untuk lu bayar gitu. Karena materi yang begituan itu sifatnya tuh dasar banget gitu, atau tips-tips yang macam itu tuh kayak udah banyak banget di YouTube, lu bisa cari di YouTube gitu. Atau kalau lu bisa bahasa Inggris, lu bisa akses tuh namanya Skillshare gitu, ntar gua promosiin ya. Lu bisa akses tuh Skillshare, di mana lu bayar nggak nyampe 1 juta setahun, cuma lu bisa akses banyak hal di situ. Ntar lu coba aja cari itu. Atau ntar gua bikin deh, affiliate-nya. Eee, ya itu juga salah satunya alasan gua kenapa pengen bikin channel ini gitu. Sehingga gua bisa bantu, nggak bantu juga sih, sharing apa-apa aja yang menurut gua itu penting untuk diketahui di awal-awal gitu. Pemahaman-pemahaman basic terhadap, bisnis gitu. Jadi ya nggak perlu lu beli kelas juga gitu, maksud gua sayang duitnya simpen aja gitu, mending buat produk atau marketing gitu. Kecuali kalau lu udah masuk ke level advance yang problemnya itu cukup spesifik. Nah, mungkin lu worth it gitu untuk bisa ngambil kelas-kelas macam itu. Karena jatuhnya kelas-kelas macam itu udah mirip consulting gitu. Lu kayak ngobrol dengan expert yang udah bertahun-tahun, di level eksekusi bisnis gitu. Bukan bertahun-tahun di dunia ajar mengajar ya, bukan. Di expert gitu. Sehingga yang diajarkan dia tuh sifatnya tuh lebih praktikal dan, impactful gitu. Mungkin macam kelas, persiapan menuju IPO gitu kan, anggaplah perusahaan lu udah gede gitu, lu pengen IPO, di kelas itu lu diajarin gimana caranya IPO, aturannya gimana, bisnis administrasinya, regulasinya, koneksi dengan bursa efeknya, dan segala perintilannya. Sehingga habis dari kelas itu lu jadi kebayang nih, langkah-langkah konkret yang dibutuhkan agar company lu siap jadi IPO. Nah menurut gua tuh worth it tuh kelasnya kalau lu ada kelas kayak gitu dan lu ikut gitu, dan lu bayar mahal, menurut gua tuh sah-sah aja gitu. Nah itu baru kelas itu levelnya daging wagyu gitu. Bayar mahal ya juga sepadan gitu. Tapi ya kelas ini targetnya bukan newbie lagi sih. Jadi pasti orang yang ngambil kelas ini juga udah siap untuk menerima materi yang disampaikan. Materi yang kalau didengerin sama orang-orang yang baru mulai bisnis mungkin rada-rada agak kurang nyambung gitu. Kadang materi yang sangat spesifik dan kompleks seperti itu juga nggak worth it sih kalau ditaruh
di YouTube oleh, pengajarnya gitu. Karena ya paling view-nya juga nggak nyampe 1000-an kan, karena yang butuh itu nggak banyak gitu. Tapi bukan berarti kontennya nggak bagus karena isinya ya impactful gitu. Tapi ya balik lagi gitu, kadang yang bikin-bikin kelas buat newbie ini ya bener-bener, materi yang menurut gua tuh lu bisa cari banyak tuh di YouTube. Terkait kelas mengelas ini, gue sebenarnya punya pandangan sendiri sih. Jadi kayak sekarang kan stigmanya setiap content creator gitu, ujung-ujungnya atau orang-orang yang sharing bisnis ujung-ujungnya bikin kelas gitu. Menurut gue punya punya perspektif sendiri terhadap ini sih. Nanti gue coba sharing atau gue bahas sebuah konten khusus untuk membahas tentang kelas mengelas ini kali ya. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Jadi kalau kita simpulkan, ada dua hal penting dalam bisnis. Nih gue ulang ya, produksi dan distribusi. Sisanya itu hanya aktivitas turunan dari dua aktivitas kunci tersebut. Jadi nggak usah terlalu bingung dengan terlalu banyaknya diksi-diksi yang digunakan yang bikin lo jadi puyeng sendiri gitu. Terus yang kedua, pemahaman terhadap dua aktivitas kunci tersebut menurut gue penting banget untuk orang-orang yang baru memulai bisnis atau untuk orang-orang yang masih karyawan dan ingin memahami cara bisnis bekerja gitu. Karena pertama kembali ke definisi awal dari bisnis itu sendiri, terus yang kedua biar lebih fokus, terus yang ketiga itu biar kritis. Jadi semakin paham terhadap dua aktivitas kunci tersebut, harusnya logika kita bisa berpikir secara lebih kritis terhadap semua informasi dan knowledge yang kita terima baik itu secara offline maupun online. Oke, segitu. Thanks for watching. See you in the next video. Kalau kalian rasa ini bermanfaat, belilah merchandise saya. Bukan, bukan. Yeah, see you in the next video.